Aduh. Kenapa lu bro? Kadaluarsa saya? Lu sih ngincernya yang beli satu gratis satu mulu. Enak aja lu. Bukan bro, gue lagi bingung ini bro. Bingung kenapa bro? Bingung rasanya. Itu kan ada tulisannya bro, rasa semur jengkol. Bukan bro, kata orang kalau makan ini bisa bikin gemuk. Padahal kalau dilihat energinya cuma 110 bro. Belum bisa baca tuh ternyata. Hah? Maksud lu biar kelihatannya gue kurang gini bro? Bisa gue bro kalau baca doang mah. Maksudnya belum bisa baca tabel nutrisinya bro. Coba tuh lu lihat per servingnya berapa bro? 3 bro. Berarti lebih kecil dong bro. Emang bener ya kata lu, rada kurang lu, kurang. Ada sebuah pertanyaan, Kak, gimana sih caranya tahu kalori dari sebuah makanan? Sebenarnya sudah pernah saya bahas di video yang lama, tapi kita bahas ulang, remake. Gimana caranya? Simak terus video ini. Hai semuanya, apa kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Sebelum mulai topik hari ini, seperti biasa saya mau menyapa dulu buat yang baru pertama kali join ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan. Jangan malu-malu, anggap saja rumah sendiri. Itu motornya yang di belakang, dimasukin dulu biar aman. Terima kasih sudah klik video ini. Topik hari ini kita bahas gimana sih caranya kita bisa tahu nilai kalori dan kandungannya udah berapa bulan. Kok jadi kandungan berapa bulan? Maksudnya kandungan gizinya. Bisa jadi untuk langkah awal buat yang mau belajar menghitung kalori. Atau mungkin cuman sekedar pengen tahu berapa sih kandungan kalori dari makanan favoritmu. Tentu saja buat yang belum tahu caranya. Buat yang udah tahu caranya nggak apa-apa, simak aja. Siapa tahu bisa mengenang kembali. Mengenang, dia aja udah move on. Maksudnya bisa mengingat kembali. Siapa tahu ada yang terlupa. Nah, langsung saja. Gimana nih caranya? Kita mulai dari yang paling gampang. Makanan dalam kemasan. Kenapa paling gampang? Ya karena biasa sudah ada informasi nilai gizinya. Kalau pakai Inggris. Nutrition fact-nya. Ini contohnya. Hap. Nah, di sini kalian bisa lihat sudah ada informasi nilai gizinya. Kenapa nggak kelihatan ya? Saya tampilkan di sini ya. Set. Nah, dari sini bisa kalian baca energi totalnya 560 kilokalori. Nah, di situ juga ada keterangan makro gizinya seperti lemak, protein, karbohidrat. Juga ada kandungan dari kolesterolnya, serat pangan, gula, garam. Dan mikrogizinya ada vitamin dan mineral, vitamin A1 itu, B1, B6, B12, dan lain-lain. Jadi sudah cukup lengkap, tinggal kita bacanya. Nah, terkadang yang terlupa atau tidak terlihat, tetapi bikin merinding. Itu mah beda ya. Terkadang kita terlupa adalah bahwa tabel nutrisi ini terkadang bukan per satu bungkus yang ditulis, tetapi per servingnya. Kebetulan Indomie ini per satu bungkus ini satu sajian. Tetapi ada beberapa produk yang per sajiannya bisa untuk berapa kali serving. Contohnya misal snack apa, untuk satu bungkus itu bisa untuk 5 serving. Dan yang ditulis nilai kalorinya adalah untuk per sajian. Kalau mau tahu totalnya ya tinggal dikalikan per servingnya. Sekarang kita singkirkan dulu Indomie ini. Jangan dilempar ya, makanan. Jangan dicontoh yang jelek. Nah, gimana kalau makanan atau minumannya? Tadi saya lupa nyebut minuman ya. Makanan atau minumannya tidak ada nilai informasi gizinya. Alias bukan makanan kemasan. Kita mulai dari yang whole food terlebih dahulu atau makanan yang belum diproses. Kita ambil contoh telur deh ya. Nah, beruntungnya kita di zaman yang sekarang sudah teknologinya canggih. Kemudahan mencari informasi. Kalau zaman dulu susah ini dilakukan. Tetapi zaman sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi atau
untuk tracking kalori yang dimana sudah memiliki data dari kandungan makanan. Seperti contohnya adalah Fat Secret atau MyFitnessPal atau yang lain-lain. Nah, ini contohnya. Ini adalah kandungan kalori dari telur dan nilai makro gizinya. Sudah tercantum juga berapa gramnya. Tetapi yang jadi masalah, kita lihat satu lagi. Terkadang bisa berbeda dari dua sumber yang berbeda, dua aplikasi atau dua web yang berbeda. Terus gimana dong caranya? Harus ambil yang mana? Saran saya, trik dari saya adalah gunakan satu aplikasi secara konsisten sehingga kita bisa mendapatkan patokan yang konsisten. Karena itu pilihlah aplikasi yang juga banyak datanya. Nah, sekarang gimana kalau makanannya berupa masakan atau makanan yang sudah diproses? Kita ambil contoh telur balado deh ya. Kenapa telur lagi, Bang? Biar gampang aja sih. Nah, ini ada juga nih telur balado. Tetapi pertanyaannya apakah nilai kalori dan kandungan gizi dari telur balado adalah semua seperti ini? Jawabannya tidak semudah itu, Ferguson. Karena bisa berbeda resepnya, bahan bakunya juga bisa berbeda. Nah, terus gimana dong? Ada dua cara. Yang pertama, ambil saja nilai ini untuk patokan atau kira-kira saja. Nah, atau kalian bisa gunakan cara kedua ini buat kalian yang rajin, yang kalian pengen lebih detail, lebih akurasi menghitung kalorinya lebih tepat. Gimana caranya? Kalau kalian masak sendiri, misal nih 10 butir telur, kalian total nih 10 butir telur, nilai kalorinya berapa, kandungannya apa saja. Terus ada apa lagi bahannya? Misal ada cabai 100 gram misalnya. Kalian total lagi nilai kandungan kalorinya dan nilai gizinya. Kemudian misalnya ada bawang putih, bawang merah, 100 gram. Sama, kalian total lagi, kalian masukkan lagi seluruh totalnya. Setelah semua bahannya sudah ditakar, kalian total seluruhnya dari nilai kalorinya, nilai gizinya, kemudian kalian bagi per servingnya. Misal 10 butir telur tadi, kalian bagi 10 karena ngitungnya per satu ya misalnya. Nah, ketemu deh itu hasilnya. Satu butir telur balado itu berapa nilai kalorinya. Ribet. Ada cara yang sedikit lebih mudah. Untuk beberapa aplikasi, termasuk yang saya pakai yaitu Fat Secret, sudah ada fitur resepnya. Ketika kita menggunakan fitur resep itu dan ketika kita menginput bahan-bahan yang dipakai, sudah ada pilihannya. Sudah langsung otomatis masuk tuh kalorinya berapa, makronutrisinya apa saja, kandungannya apa saja, sudah langsung otomatis terinput. Setelah selesai input, kita tinggal pilih untuk per servingnya untuk berapa. Dan tada! Sudah selesai. Gampang kan? Tetapi tentu saja untuk beberapa aplikasi fitur tersebut adalah fitur yang berbayar. Masih ribet juga? Ya sudah, pakai cara yang pertama saja. Gunakan untuk kira-kira saja. Nah, dari cara di atas kita bisa tahu bahwa ketika kita membeli makanan di luar nih, kita nggak bisa tahu dengan pasti secara akurat berapa nilai kalorinya, berapa nilai makronya. Karena kan kita nggak tahu resepnya. Nggak mungkin juga kita tanya ke penjualnya, "Bang, ini resepnya apa?" Bisa-bisa kita dijutekin sama abangnya. Nah, cara-cara yang tadi juga tidak bisa 100% akurat. Bisa saja terjadi error ketika kita menginput data-datanya misalnya. Kalau mau yang 100% akurat ya harus dibawa ke lab untuk diperiksa. Jadi percuma dong hitung-hitung kalori itu nggak akurat juga. Ya nggak gitu juga. Kan paling tidak kita bisa jadikan patokan daripada nggak ada patokan sama sekali. Terus gimana caranya kita tahu kita sudah defisit atau belum? Ada dua tipsnya. Yang pertama, kita berikan spare atau cadangan untuk error tersebut. Misalnya, kita TDE-nya di 2200, terus kita mau defisit di 1800. Nah, kita kasih spare atau cadangan untuk error tersebut di 1700. Tetapi ingat, jangan gede-gede juga spare-nya. Jangan sampai ntar malah dibawa BMR kan bisa gawat. Kemudian tipsnya yang kedua adalah trial dan error. Ketika kita sudah menggunakan sumber yang konsisten, misalnya tadi pakai Fat Secret misal, kita sudah konsisten masuk di 1700. Nah, kita tunggu nih hasilnya selama 2 minggu. Apakah tren berat badannya terus turun?
Kalau trennya turun, berarti sudah benar kita ada di defisit kalori. Nah, terus gimana taunya kita terlalu banyak nggak defisitnya? Itu harus memperhatikan bahasa-bahasa dari tubuh kita. Apakah kita menunjukkan gejala-gejala kekurangan gizi? Kalau iya, berarti terlalu gede defisitnya. Saya tahu rada ribet, rada pusing mungkin ngitung-ngitung kalori begini. Tetapi kalau kalian sudah terbiasa nih, bisa ada sensenya. Dilihat saja makanan ini kira-kira kalorinya gede nih. Wah, proteinnya kira-kira nilainya segini. Tetapi kalau kalian nggak mau ribet ngitung-ngitung kalori, nggak apa-apa. Saya juga sudah pernah membahas gimana caranya tips diet tanpa menghitung kalori. Buat kalian yang belum nonton videonya, nanti kalian bisa cek di description box di bawah. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga informasi tadi atau tips tadi bisa berguna dan bermanfaat. Buat yang belum subscribe, jangan ragu subscribe, pencet tombol notifikasinya supaya nggak ketinggalan tips-tips yang siapa tahu bisa berguna untuk diet kalian. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, bantu share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup yang sehat. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay fit, stay healthy, and bye-bye. Kalau pakai Inggris, nutrition fact-nya. Kita, Pak, terkadang terlupa adalah takaran persajian perkemasannya. Persajian perkemasan. Aduh. Kemudian tabel. Contohnya seperti fitness my puh. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Gimana kalau makanannya berupa makanan ya? Iya ya. Apa?